kabarnya teman-teman komunitas bisnis Kopma Al-Hikmah IAIN Ponorogo? Saya harap baik-baik saja ya. Walaupun pertemuan kita ini tidak bisa secara langsung, bertatap muka secara langsung, akan tetapi saya harap komunikasi kita tetap terjaga dengan lancar, dengan baik ya. Oke, langsung saja kepada pembahasan ya. Kali ini kita hanya sharing-sharing santai aja, karena saya juga masih belajar, belum banyak juga pengalaman. Jadi kita nanti sharing-sharing saja, kita lebih detailnya nanti bisa tanya jawab di WA group ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kajian pertama kemarin kan kita sudah membahas sedikit banyaknya, kita tahu tentang bisnis itu apa. Nah, sekarang kita melangkah lebih dalam lagi tentang bagaimana sih caranya membuka usaha bagi seorang pemula. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah mulai merintis, mungkin ada yang sudah punya usaha bahkan, atau mungkin ada yang masih bingung mau bisnis apa atau membuka usaha apa. Nah, sekarang kita langsung saja saya mengutip dari tokoh inspirator pembisnis juga. Dia namanya Pak Chandra Putra Negara ya. Oke. Saya mengutipnya dari Pak Chandra Putra Negara. Beliau ada 3 trik dalam membuka sebuah usaha. Nah, membuka usaha itu sama seperti usaha-usaha lainnya. Nah, usaha kalau kita menjadi seorang karyawan itu kita harus kita kan harus memiliki gelar sarjana atau memiliki sebuah IPK yang tinggi, ataupun ada yang sesuatu yang kita banggakan agar kita menjadi karyawan yang baik. Nah, sama halnya dengan seorang pebisnis, kita juga harus memiliki kelebihan yang bisa kita jual di khalayak masyarakat itu seperti apa ya. Oke, langsung saja. Modal utama kita dalam menjalankan sebuah usaha, kita itu harus memiliki impian. Mengapa impian menjadi modal utama? Karena impian ini, karena kalau kita kerja sebagai karyawan, kita kan memiliki jam kerja yang tetap ya. Kalau menjadi usaha, kita kan tidak diatur oleh waktu. Jadi yang mengatur itu adalah kita sendiri. Kalau kita menjadi seorang wirausaha, itu kita yang mengatur jam kerja kita sendiri. Jadi impian ini menjadi jam kerja kita, menjadi bos kita yang menuntut kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai tujuan apa yang kita impikan ya. Terus yang kedua itu kita harus berani dalam mengambil keputusan. Mengapa demikian? Karena gini, sebagian besar dari kita itu mungkin memiliki banyak sekali ide, tetapi tidak kita realisasikan. Dalam artian apa? Kita memiliki banyak ide tapi tidak terlaksana gitu ya. Jadi kita di sini harus berani dalam mengambil resiko, mengambil keputusan. Kita tuh kapan sih kita ingin memulai usaha ini? Nah, kita harus memiliki keputusan ya. Terus yang ketiga, kita tapi ini model juga, kita harus memiliki mentor. Mentor itu apa? Mentor itu adalah pengarah ya, mengarahkan kita ke jalan bisnis tentunya, mengarahkan kita agar kita tuh tidak melakukan kesalahan. Seperti dalam mentor di sini dalam artian tidak hanya seorang yang maksudnya tuh kita belajar dari yang sudah berpengalaman sehingga kita tidak terjerumus atau tidak melakukan kegagalan yang sama ya. Dan pengalaman pribadi, saya juga masih merintis sebuah usaha, walaupun memang membuka usaha itu bisa dikatakan sedikit sulit ya, tetapi kita tuh harus
optimis kalau kita tuh bisa menjalankannya. Walaupun kita tahu dalam bisnis itu tentunya banyak sekali liku-liku, walaupun demikian itu kita harus tetap menghadapinya, ya. Harus tetap menghadapinya, apapun kondisinya, situasi apapun, kita harus tetap menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma. Nah, langsung saja di sini saya akan menambahi sedikit penjelasan dari teman saya tadi mengenai bagaimana sih cara memulai bisnis usaha untuk pemula. Nah, di sini saya mengutip kata-kata kalimat-kalimat dari Maria Teguh bahwasanya bisnis adalah pemikiran mengenai uang yang kita terima lebih banyak daripada uang yang kita keluarkan. Umum bukan? Iya, uang yang kita terima lebih banyak daripada uang yang kita keluarkan. Jadi bisnis itu bukan kalau langsung kita memiliki uang banyak, memiliki gedung bertingkat, restoran yang mewah. Iya, emang itu wujud nyatanya. Namun bisnis dimulai dari nol. Tentang bagaimana kita mengelola uang kita sendiri agar pemasukannya lebih banyak daripada pengeluaran. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa bisnis adalah kemampuan kita menerima berkah dari Tuhan, dari Allah. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya semua yang kita dapatkan, semua rezeki yang ada di bumi ini berasal dari Allah. Nah, gak mungkin dong kalau kita misalkan gak mau usaha tiba-tiba kaya, gak mungkin dong kita berdoa, ya Allah kaya, tapi kita gak mau usaha, gak mungkin juga. Nah, jadi harus disertai usaha, namun juga harus tetap berdoa. Nah, beliau juga mengungkapkan konsep dari bisnis adalah dua kata, yaitu huruf M dan E. Kok me? Contoh, menyanyi. Sekarang kan banyak artis-artis yang memang memiliki hobi menyanyi, dari hobinya itu dapat menjadikan pekerjaan. Dari melukis, beberapa gambar yang kita lukis itu kalau dijual kan juga dapat bayaran. Nah, menasehati dan lain-lainnya itu dari yang ada. Jadi beliau menyarankan bahwa pemula harus membuat list tentang apa yang bisa dilakukan. Dari menggambar, menulis, melukis, memasak. Nah, itu semua ditulis, baru kita list yang mana prioritas kita, yang bisa kita lakukan. Dari situ bisa kita mulai bisnis yang kita lakukan. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa coba kita cari tips apa untuk memulai bisnis bagi pemula. Yang pertama adalah hobi. Nah, di sini hobi. Kita cari tahu dulu kita hobinya apa. Misalkan kalau hobinya melukis, ya tekuni melukis itu. Coba kita lihat dari beberapa lukisan kita itu paling banyak yang mana lukisannya. Misalkan gambar bangunan, berarti kita harus asah gambar bangunan tersebut. Dan yang kedua adalah peluang. Kita harus mengetahui sekeliling kita itu peluangnya di bidang apa. Misalkan banyak yang membutuhkan lukisan, ya berarti kita melukis betul. Kalau misalkan banyak yang membutuhkan misalkan jiwa konsumtif, berarti kita harus berjualan. Nah, kita harus memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga adalah solusi. Maksudnya solusi itu apa sih? Kehadiran kita itu dapat nggak membuat solusi bagi masyarakat itu. Misalkan tadi yang konsumtif, kita kok menjual lukisan, berarti kan salah, berarti tidak menyelesaikan solusi. Nah, kalau kita berjualan berarti dapat menyelesaikan solusi. Nah, yang keempat ini adalah fokus siapa. Maksudnya target pemasaran kita itu siapa? Ataukah anak-anak, atau orang dewasa, atau yang lainnya. Itu kita harus fokus terhadap target yang akan kita tuju. Nah, gini teman-teman, ini sekedar sharing aja ya. Saya tahu pasti anak-anak kombis ini, wah, bisnisnya mungkin sudah besar-besar, sudah mengetahui banyak tentang apa itu bisnis, bagaimana cara memulainya. Tapi kan kita di sini sharing-sharing untuk menambah wawasan kita. Saya itu dari SMP, SMA, kuliah sampai sekarang itu jualan. Kenapa saya milih jualan? Gak tahu kenapa, itu merupakan hobi saya dan peluang saya. Misalkan peluang itu di lingkungan saya ada 3 SD.
ada banyak tukang sayur, itu saya memanfaatkan dan banyak anak kecil. Jadi peluangnya misalkan setiap Ramadan saya selalu berjualan di perempatan dekat rumah. Nah itu hasilnya ya lumayan. Sharing sedikit dari mulai dari mulai SD, saya sekedar membantu orang tua untuk misalkan gini, ini jualan ya segini, nanti uang jajannya ditambah. Oh iya kan senang anak SD. Coba ya udah, berarti sekedar untuk mendapatkan uang saku. Begitupun SMP seperti itu. Saya mempunyai strategi, saya deketin dulu gurunya, saya kasih gurunya. Kalau gurunya udah welcome, berarti saya bisa jualan satu angkatan. Kalau satu angkatan sudah welcome, saya jualan semuanya. Nah itu, ya itu masih sekedar menambah uang jajan. Nah untuk SMA, saya gini, kok sekedar menambah uang jajan ya? Kok gak bisa nabung ya? Nah untuk SMA saya modalnya sendiri, juga untung-untungnya saya ambil sendiri. Nah itu mulai, namun di pertengahan kelas 3, pertengahan kelas 2 tuh saya 3 kali dipanggil guru. Yang pertama katanya mengganggu penghasilan kantin. Saya masih bandel dong, saya tetap jualan. Yang kedua, ya sama seperti itu alasannya, saya tetap bandel. Dan yang ketiga, saya dipanggil lagi menghadap guru, malah mau menghadap kepala sekolah itu. Nah itu dipanggil, ya udah saya berhentilah, udah 3 kali dipanggil ya, tapi saya tetap satu kelas tetap saya jual. Maksudnya saya jualnya ke teman-teman sekelas saja ya, kalau ada yang mau ya saya ngumpet-ngumpet jualan di tetangga kelas gitu. Nah untuk kuliah ini saya jualan tuh gak laku, karena bukan karena makanan saya udah gak enak apa gimana, karena ternyata sasaran untuk anak kuliah itu nggak sama SMP atau SMA gitu. Tapi misalkan gini, Cah, ini gratis loh, wah langsung habis makanan. Berarti kan makanan saya masih enak, tapi memang sasarannya nggak seperti itu. Anak-anak kuliah itu lebih memilih jajan di kantin, jajan di luar yang lebih tingkatannya itu lebih tinggi seperti itu. Tapi saya sekarang masih berjualan ya di itu tadi, di SD, memanfaatkan peluang Ramadan, liburan anak-anak, dan sekarang kayak gini, liburan kayak gini, saya tetap memanfaatkan seperti itu untuk tetap bisa menghasilkan tadi pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran seperti itu. Makasih.